Halo, selamat pagi. Saya lanjutkan untuk perkuliahan Bahasa Indonesia ini ya. Untuk materi kita hari ini adalah tentang teknik membaca cepat. Untuk teknik membaca cepat ini merupakan bagian dari materi keterampilan berbahasa pada subbab keterampilan membaca. Di sini sangat menarik sekali. Saya akan mengangkat tentang membaca cepat. Karena apa? Karena ketika kalian menyusun sebuah tugas atau mungkin kalian perlu untuk mencari informasi, kalian kan harus mampu untuk membaca cepat supaya kalian bisa menemukan intisari dari teks yang kalian baca. Nah, di sini untuk tekniknya saya jelaskan dulu dari awal sekali ya. Untuk membaca cepat ini untuk tujuan. Nah, membaca cepat ini tujuannya yang pertama untuk memberikan kesenangan sebagai hobi. Nah, itu disebut sebagai giving pleasure. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap sesuatu. Ini kalau kalian ingin mempelajari sesuatu ya. Misalnya cara membuat telur asin seperti itu. Kemudian yang ketiga, membantu memecahkan masalah penelitian. Otomatis kalian perlu sekali membaca banyak jurnal, banyak artikel, dan itu sangat memakan waktu jika kalian tidak tahu cara atau teknik membaca cepatnya. Yang keempat, yaitu mendapatkan informasi penting yang ingin ditemukan. Nah, kemudian materi bacaan yang biasanya kalian bisa akses untuk teknik membaca cepat ini macam-macam ya. Kalau untuk kesenangan, contohnya pada novel, cerpen, buku populer, surat sahabat, biografi. Kalau untuk pengetahuan, di situ ada majalah, surat kabar, buku. Untuk penelitian, ini ada buku, ensiklopedia, artikel jurnal, proceeding, tesis, disertasi. Dan untuk mendapatkan informasi ini banyak sekali sumbernya, bisa melalui peta, resep, kamus, buletin, iklan, direktori telepon, daftar menu acara TV radio, tes TOEFL, dan lain-lain. Nah, ini ada dua macam metode membaca. Yang pertama membaca cepat, yang kedua membaca cermat. Ini sangat terlihat sekali ya bedanya ya. Kalau membaca cepat itu word to word ya. Jadi kata per kata kalian baca dengan seksama, dengan sungguh-sungguh. Biasanya ini perlu ketelitian. Beda dengan membaca cepat. Kalau membaca cepat itu kalian hanya perlu preview, scanning, sama skimming. Kalian preview dulu mana sih yang perlu kalian baca. Kemudian kalian scan secara cepat, kalian lihat seluruh isi teks itu. Oh, saya ingin membaca abstraknya. Langsung kalian fokus ke abstrak. Kemudian kalian membaca skimming untuk mendapatkan informasi penting yang ada di dalamnya. Nah, ini ya ada perbedaan antara membaca cepat dan membaca cermat. Kalau membaca cepat itu, kalian berusaha untuk mendapatkan materi teks secara umum. Beda dengan membaca cermat, yaitu untuk mendapatkan pemahaman materi teks secara detail. Maka dari itu kan dalam membaca cermat kalian perlu membaca kata per kata. Yang kedua, dalam membaca cepat, kalian perlu memisahkan materi yang relevan dengan yang tidak relevan. Berbeda dengan membaca cermat, di sini kalian mempertahankan konsentrasi. Jadi kalian tidak perlu pusing ini penting, ini tidak penting, tidak kalian baca semuanya. Yang ketiga, untuk mengetahui ide atau tema bacaan, itu kalian perlu membaca cepat. Oh, jadi intisari bacaan seperti ini. Oh, temanya atau ide bacaannya itu seperti ini. Beda dengan membaca cermat, kalian perlu mengingat dengan jelas apa yang sudah kalian baca. Jadi biasanya kalau membaca cermat ini biasanya kalian temukan pada membaca paragraf-paragraf untuk soal-soal ujian itu kan. Ketika kalian membaca, kalian mengingat-ingat sehingga ketika kalian bertemu dengan soal dan ada pilihan jawaban, kalian tidak perlu kembali ke teks bacaannya. Selanjutnya, keuntungan membaca cepat itu dapat melahap banyak teks, buku, dan sebagainya. Sedangkan dalam membaca cermat ini, kalian bisa mengikuti langkah-langkah atau arahan secara cermat. Jadi selanjutnya, ini ya, kerugiannya untuk membaca cepat itu informasi tidak optimal karena kalian kan buru-buru, kalian perlu mendapatkan simpulan. Kalau membaca cepat ini lebih kesimpulan. Nah, beda dengan membaca cermat, kalian akan memahami ide atau istilah-istilah sulit itu dengan sangat baik karena kan kalian santai, ya nggak santai juga sih, kalian baca kata per kata sehingga kalian berusaha juga untuk memahami kata-kata atau istilah sulit yang ada dalam teks tersebut. Tapi kerugiannya karena membaca cermat itu kata per kata, kalian akan menghabiskan banyak waktu untuk satu bacaan. Tapi nggak apa-apa ya, tergantung kalian perlunya untuk membaca cepat atau membaca cermat, lihat konteks situasinya. Selanjutnya, untuk kata kunci membaca cepat atau membaca cermat. Di sini ada yang pertama, kalian perhatikan dulu teknik apa sih yang kalian pilih, itu akan sangat bergantung pada tujuan membaca yang kalian inginkan. Nah, pada membaca cepat atau fast reading, ini kalian perlu yang namanya teknik previewing atau baca lihat sekilas. Kemudian setelah di preview, kalian scanning, baca materi yang ingin dicari, dibaca dulu kan. Jadi bisa kalian membaca buku.
kalian lihat daftar isinya itu preview. Kemudian membaca scanning ini kalian langsung mengambil ke bab mana sih yang mau kalian baca. Nah, setelah itu kalian baca dengan teknik skimming untuk mendapatkan ide pokok dari bab tersebut atau dari paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga, ini membaca cermat. Kalau careful reading ya bahasa Inggrisnya ya. Nah, ini kalian akan mengalami yang namanya teknik membaca kata demi kata. Lalu kalian akan membaca analisis atau analytical reading, kemudian baca kritis atau article reading. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit untuk istilah-istilahnya. Previewing itu adalah teknik membaca untuk mendapatkan gambaran teks secara umum. Kemudian hasil pengamatan yang dilakukan oleh Jeffries 1996 dengan preview, proses pemahaman informasi dapat dicapai dengan cepat, bahkan bisa membantu pembaca mengikuti gagasan penulisnya. Kemudian hasil preview adalah mengetahui judul, penulis, interpretasi, jenis atau genre ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa banyak? Genre bacaan, prediksi tentang isi tulisan. Kemudian, nah ini ada bagian-bagian yang perlu di preview. Yang pertama, penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, jumlah halamannya berapa, pendahuluan atau pengantarnya seperti apa, jumlah babnya ada berapa, daftar isinya apa, simpulannya apa, lampiran, indeks, bibliografi atau daftar pustaka, dan yang terakhir adalah tabel grafik atau bagan. Selanjutnya, ini ada membaca scanning. Nah, membaca scanning ini adalah teknik baca cepat untuk mencari informasi yang Anda inginkan. Ketika Anda membaca atau mencari ide atau kata kunci saja, pokoknya membaca cepat seperti kalian sistem scan komputer itu ya. Nah, seringkali ketika kalian tuh sudah tahu apa yang mau kalian baca itu, kalian tuh akan fokus, oh saya mau baca ini, saya mau menemukan jawabannya. Nah, kemudian scanning ini juga bisa cara melakukan baca scanning ini adalah dengan menggerakkan mata secara cepat pada setiap lembar halaman buku atau halaman apapun yang kalian baca ya. Kemudian scanning akan menjawab apakah sumber bacaan ini relevan dengan kepentingan Anda atau tidak. Nah, ketika kalian menyekan, dia tata tulis yang digunakan. Mungkin penomorannya, abjadnya, langkah-langkah, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kata-kata yang tercetak tebal, miring, ukuran hurufnya, gaya cetak atau warnanya. Nah, kadang penulis itu menempatkan ide pokok atau bagian-bagian yang penting itu dengan cara-cara seperti ini. Jika kalian membaca buku standar, gunakan indeks, daftar pustaka ya, untuk menemukan ide atau kata kunci. Selanjutnya membaca skimming. Skimming itu teknik baca cepat untuk mengidentifikasi ide pokok sebuah teks. Kalian tidak perlu membaca kata per kata sih seperti baca normal, karena biasanya untuk membaca skimming ini kecepatan baca kalian itu 3-4 kali lebih cepat dari membaca biasa. Orang itu akan menggunakan teknik skimming kalau banyak sekali bacaan yang harus kalian baca dalam waktu yang terbatas. Dan biasanya untuk membaca skimming ini untuk melihat apakah artikel, teks, atau buku tersebut relevan atau seberapa penting sih untuk penelitian kalian. Yang kedua, dalam membaca skimming ini langkah-langkahnya awalnya sama seperti membaca preview, yaitu kalian baca cepat dulu judul, subjudul, terus kalian baca kalimat pertama dan terakhir setiap paragraf. Karena apa? Karena ada 2 tipe paragraf ya, yaitu paragraf induktif sama deduktif. Kalau deduktif, kalimat utamanya ada di depan di awal kalimat, dan kalau paragraf induktif, kalimat utamanya ada di akhir atau nanti dia bisa berupa simpulan. Kemudian yang ketiga, dalam membaca skimming ini kalian perlu menggunakan teknik ini untuk mencari informasi khusus yang berupa pemahaman, tapi bukan pemahaman secara menyeluruh sih, lebih ke apa sih yang mau kalian cari secara spesifik. Nah, ide pokok itu akan tergambar juga pada fakta yang diberikan, nanti akan muncul tabel grafik atau bagan. Nah, kemudian untuk contoh skimming bisa kalian baca ya. Nah, di sini langsung kalian lihat kalimat pertamanya saja. Ini tentang di Amerika Serikat, penelitian komparatif secara lintas budaya dilakukan oleh orang tersebut ya, dengan mengambil sampel 600 masyarakat berburu tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, jebakannya ini di sini ada pola pikir masyarakat yang berbeda-beda. Penulis termasuk kelompok masyarakat yang mana? Nggak jelas kan? Nah, akhirnya di sini Kaplan membagi ada 4 macam, yaitu pola pikir Anglo-Saxon, linear, deduktif atau induktif, ini buku standar. Kemudian ada pola pikir Semitik, ini paralelisme berlebihan, kalimat majemuk setara, dan lalu bahkan lagi pula ada pola pikir Asia, yaitu siklus berputar atau tidak langsung pada inti persoalan. Ini maksudnya bulat dulu gitu ya, baru ke poin permasalahan. Kemudian yang keempat, pola pikir Franco-Italia, ini romantik atau banyak kata, berbunga-bunga, boros, terkesan puitis. Biasanya ya seperti kalimat-kalimat sastra sih.
Kemudian ada juga pola organisasi buku standar, bisa kalian baca sendiri, nanti kalian pahami ya. Kemudian ada juga hubungan tujuan dengan teknik baca cepat. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan bahwa untuk membaca cepat kan ada banyak tujuannya, untuk kesenangan, untuk riset, untuk pengetahuan, dan untuk informasi. Di sini untuk kesenangan ada 3 teknik, yaitu preview, scanning, dan skimming, yaitu biasanya kita gunakan dalam membaca cermat. Untuk riset itu biasanya tahapnya adalah reviewing, scanning, dan skimming. Kalian sortir bahan bacaannya untuk membaca cermat. Kemudian untuk mencari pengetahuan, previewing, scanning, skimming untuk membaca cermat. Dan yang terakhir untuk informasi, previewing, scanning, skimming sampai dengan akhir dan selesai. Nah, ini inferensi and summary. Kalau inferensi ini menarik simpulan dari teks yang di preview, di scan, atau di skim. Kalau summary membuat ringkat dari teks yang di preview. Hampir mirip sih kalau inferensi simpulan, kalau summary ringkatnya ya. Nah, tips membaca cepat ini bisa kalian baca dan nanti bisa kalian praktekkan. Sampai dengan tips 6, ini daftar pustaka dari buku-buku yang saya gunakan. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Baik, untuk hari ini saya rasa cukup ya perkuliahan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.